Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan mengenai limit dan kontinuitas dalam dimensi yang lebih tinggi. Maksudnya di sini adalah kita akan membahas limit dan kontinuitasnya untuk fungsi dengan peubah banyak. Baik, di sini bisa dibuka pada buku Thomas ya. Ada di halaman 789 dan 790. Subbab 14.2. Oke, selanjutnya kita lihat definisi tentang limit. Oke, kita katakan di sini bahwa sebuah fungsi f(x, y) mendekati limit L saat x, y mendekati x0, y0. Nah, di sini x0 dan y0 itu adalah suatu bilangan tertentu ya. Jadi pada aplikasinya nanti nilai x0 dan y0 ini kita ganti dengan angka, sehingga kita tuliskan limitnya itu seperti yang ada pada buku ya, yang ini. Oke, ini bacanya adalah limit x, y mendekati x0, y0 pada fungsi f x, y nilainya mendekati atau sama dengan L. Oke, jika untuk semua bilangan di sini nilai E atau errornya itu lebih dari 0, maka di sini akan ada nilai sebesar eta yang nilainya lebih dari 0 untuk semua x, y pada daerah asal f. Jadi di sini ada kriterianya ya. Ya, yang ini mutlak dari f x, y dikurangi nilai L itu kurang dari E, dimana ini nilai akar dari x min x0 kuadrat ditambah y min y0 kuadrat itu nilainya di antara 0 sampai eta. Oke, baik, itu definisinya. Selanjutnya kita lihat ya, di sini ada pembuktian-pembuktiannya, nanti bisa kalian pelajari. Kemudian di sini kita akan masuk ke teorema 1, yaitu properties untuk limit fungsi dari dua peubah. Nah, di sini jika ya kita bisa lihat di sini jika nanti ada bilangan dilambangkan dengan L, M dan K, di mana nilai L adalah itu merupakan nilai yang diperoleh untuk limit x, y mendekati x0, y0 dari fungsi f x, y. Sedangkan nilai M itu adalah hasil dari limit x, y mendekati x0, y0 pada fungsi g x, y. Nah, di sini untuk aturan penjumlahan itu seperti penjumlahan biasa aja. Jadi kalau ada limit x, y mendekati x0, y0, fungsi f ditambahkan dengan fungsi g, maka hasilnya adalah hasil dari limit fungsi x ditambah hasil dari limit fungsi g, yaitu L tambah M. Begitu juga dengan aturan pengurangan. Ya, di sini yang nomor 2, limit x mendekati y, limit x, y mendekati x0, y0 dari fungsi f dikurangi fungsi g, itu nilainya sama dengan L dikurangi M. Kemudian untuk aturan perkalian dengan konstanta dari sebuah limit, di sini bisa kita lihat pada aturan ketiga. Ya, di sini limit x, y mendekati x0, y0, k dikali fungsi f. Nah, ya, di sini pengalinya adalah k, di mana k adalah bilangan real, maka hasil limitnya adalah k dikali L. Ya, untuk semua nilai k. Jadi berapapun nilai k itu bisa. Kemudian untuk aturan produk atau perkalian, di sini ada limit f dikali g. Nah, maka hasil dari limit ini juga perkalian dari hasil masing-masing limit, yaitu L dikali M. Dan untuk aturan pembagian, di sini jika ada fungsi f x, y dibagi g x, y pada limit x, y mendekati x0, y0, maka hasilnya juga pembagian dari masing-masing limit fungsi tersebut, yaitu L dibagi M. Tapi di sini ada syaratnya, M-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau M-nya sama dengan 0, maka fungsi ini tidak terdefinisi. Kemudian untuk aturan pangkat, di sini limit x, y mendekati x0, y0, fungsi f x, y pangkat n. Oke, maka hasilnya juga adalah L pangkat n, dengan n adalah positif integer ya. Jadi bilangan integer positif. Oke, kemudian untuk aturan akar di sini jika diakarkan n,
maka fungsi tersebut jika dilimitkan hasilnya juga sama dengan akar N dari hasil limit fungsinya, yaitu L, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk L pangkat 1/N. Ya, ini ada asumsinya juga di mana L ini lebih dari 0, karena kalau akar dari negatif itu adalah imajiner, tidak ada akar atau akarnya imajiner. Oke, baik. Di sini kita bisa masuk ke contoh 1. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada limit x, y mendekati 0,1. Fungsinya ini berarti di sini kita cek dulu kalau kita nilai x dan y-nya untuk penyebut, fungsi yang dipenyebut, kita substitusikan nilainya mendekati 0 dan 1, apakah bernilai 0 atau tidak? Itu harus kita cek dulu. Kalau tidak bernilai 0, berarti kita langsung bisa pakai substitusi biasa ya. X-nya diganti dengan nilai 0, Y-nya diganti dengan nilai 1. Oke, sekarang kita cek. Kalau X-nya disubstitusi dengan 0, di sini 0 kuadrat. Y-nya 1, berarti 0 kuadrat kali 1 ditambah 5 kali 0 dikali 1. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, ini hasilnya min 1. Oke, berarti penyebutnya tidak bernilai 0. Berarti baik pembilang maupun penyebut bisa langsung kita substitusi dengan nilai 0 dan 1. Oke, tadi penyebutnya min 1. Kita cek pembilangnya 0 dikurangi 0 dikali 1 itu 0 ditambah 3. Berarti pembilangnya 3, pembaginya min 1. Maka hasilnya adalah minus 3. Oke, kemudian untuk yang soal contoh B, di sini limit x, y mendekati 3,4. Kita kalau bilangan akar kuadratis seperti ini berarti kita nggak perlu ngecek lagi karena kuadrat itu pasti hasilnya pasti positif, ya nggak? Nah, sekarang kita cek akar dari 3 dikuadratkan ditambah min 4 dikuadratkan sama dengan akar 25, maka jawabannya 5. Oke, kemudian contoh yang kedua sekarang, ingat setiap ada pembagian, cek dulu penyebutnya. Sekarang kita cek, kalau 0,0 dimasukkan ke dalam persamaan akar x dikurangi akar y, hasilnya berapa? Hasilnya 0. Nah, berarti untuk contoh kedua, kita harus lakukan di sini modifikasi untuk bisa menjawab soal ini. Oke, nah di sini seperti biasa kalau ada pembagian kita kalikan ya. Di sini lihat penyebutnya. Kalau akar penyebutnya tandanya minus, biasanya kita kalikan persamaan ini dengan lawannya. Jadi di sini lawannya adalah akar x ditambah akar y. Ya, oke. Oke, akar x ditambah akar y. Nah, berarti ini dikalikan aja nih. Karena supaya ini tetap fungsinya, maka pengalinya itu sebenarnya sama dengan 1, tapi kita buat satunya itu dalam bentuk akar x tambah akar y per akar x tambah akar y. Ya, ini kan dua fungsi yang sama. Kita bagi seperti ini kan hasilnya sama dengan 1, berarti ini tinggal kita kalikan yang atasnya menjadi bisa dilihat di sini jawabannya. Setelah dikalikan dengan akar x plus akar y per akar x plus akar y, maka kita peroleh hasilnya untuk penyebutnya seperti ini. Pembilangnya ini bentuknya sama seperti a min b dikali a plus b, maka hasilnya sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Oke, berarti di sini kalau a-nya adalah akar x, b-nya itu akar y, maka akar x dikuadratkan dikurangi akar y kuadrat, maka hasilnya x kurang y. Oke, untuk pembilangnya pada bagian yang ini kita keluarkan x-nya seperti ini, sehingga di dalam kurung ini ada nilainya menjadi x dikurangi y. Nah, di sini pada pembilang dan penyebut sama-sama ada x dikurangi y. Nah, ini berarti artinya habis dibagi, x dikurangi y dibagi x kurangi y itu bukan 0 ya. Jadi jangan salah kaprah, habis dibagi itu artinya bernilai 1. Sehingga dengan demikian hasil persamaan ini, hasil pembagian ini nilainya adalah x dikali akar x ditambah akar y. Oke, jadi sebelum kita mensubstitusi x dan y-nya dengan nilai x mendekati 0 dan y-nya mendekati 0, ini limit-limitnya harus ditulis terus. Oke, jadi pengalaman saya mengerjakan atau mengoreksi hasil pekerjaan mahasiswa itu, mereka melupakan menulis ini sejak mulai menjawab. Jadi limitnya cuma tulis depannya doang. Itu salah. Jadi yang benar adalah setiap masih bentuknya persamaan ini, limitnya harus nempel, nggak boleh ditinggalkan. Oke. Nah, baru di bagian akhir pas kita substitusi, baru nilai limitnya
tulisan limit ini nggak ditulis lagi karena udah langsung substitusi. X-nya mendekati 0, Y-nya mendekati 0. Di sini 0 dikali akar 0 ditambah akar 0 hasilnya 0. Oke, jadi 0 dengan tidak ada itu beda ya. 0 itu bilangan, tidak ada itu atau tidak terdefinisi itu yang ada jawabannya. Nah, baik. Berikutnya di sini kemudian pada soal ketiga, pada contoh ketiga dan keempat nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, bisa dibaca, diikuti tahapan-tahapannya. Jika ada yang tidak dipahami nanti bisa ditanyakan. Oke, saya lanjutkan ke materi kontinuitas. Di sini mungkin masih ada yang ingat untuk kontinuitas pada limit fungsi yang satu variabel aja itu sama. Jadi syaratnya untuk suatu fungsi dikatakan kontinu pada titik x0, y0 itu jika memenuhi 3 syarat ini. Jadi harus terpenuhi 3-tiganya. Yang pertama, f itu terdefinisi pada x0 dan y0. Kemudian limit dari fungsinya itu ada, eksis atau ada. Kemudian hasil dari limit fungsinya itu sama dengan nilai fungsinya pada saat x0, y0. Ya, jadi kalau memenuhi ketiga syarat ini, maka dikatakan dia itu kontinu. Fungsi tersebut kontinu. Nah, sekarang pada contoh kelima, example 5. Di sini pertanyaannya, tunjukkan bahwa fx, y ini kontinu pada setiap poin kecuali pada daerah asalnya. Oke, sekarang kita cek ya. The function f is continuous at any point. Ya, sebenarnya fungsi ini kontinu. Ya, secara ini bisa kita lihat fungsi ini kontinu pada nilai x, y tidak sama dengan 0,0. Ya, jadi dia itu kontinu tapi bukan di x, y-nya itu 0,0. Kalau saat ini dia tidak kontinu. Because ya, karena nilainya itu diberikan dari hasil pembagian antara x dan y. Kemudian di sini ada limiting value yang diperoleh dengan cara mensubstitusi nilai x dan y ke dalam fungsi tersebut, ya. Nah, kan di sini kalau kita masukkan 0,0, dia nilainya tidak terdefinisi, ya enggak? Jadi saat 0,0 dia nilainya akan 0. Nah, sekarang kita cek lagi di sini. Kemudian pada saat 0,0 nilai f ini didefinisikan. Tapi f-nya di sini bisa kita klaim dia tidak mempunyai limit pada saat x, y-nya mendekati 0,0. Jadi nilai f ini ya kan sekarang bisa kita lihat dari fungsinya ya. Ya kan, kalau 0,0 nilai fx, y-nya ada berapa, yaitu 0, tapi nilai limitnya ada apa enggak. Nah, ini yang kita harus cek. Nilai limitnya itu bisa kita peroleh kalau kita melakukan pendekatan secara jalur ya, different paths of approach. Jadi pendekatan jalur. Nah, di sini bisa kita lihat ya, misalkan karena di sini penyebutnya x kuadrat tambah y kuadrat, maka di sini kita cari di mana kita buat y-nya itu sama dengan mx. Jadi kalau y sama dengan mx, ini berarti y-nya itu adalah fungsi linier ya, dengan gradiennya sebesar m. Oke, nah di sini kita cari nilai fx, y-nya saat y-nya itu nilainya sama dengan m dikali x. Berarti dari persamaan 2xy per x kuadrat tambah y kuadrat, ini nilai y yang ini nih kita substitusi dengan m dikali x. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2mx kuadrat per x kuadrat tambah m kuadrat dikali x kuadrat. Oke, nah di sini kalau ada yang masih bingung kenapa dari sini langsung hasilnya ini sebenarnya kita keluarkan aja x kuadratnya seperti ini. Ya, x kuadrat dikali 2m per di sini x kuadrat dikali 1 ditambah m kuadrat. Oke, ini x kuadrat dengan x kuadrat habis dibagi sehingga hasilnya adalah 2m per 1 plus m kuadrat. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk
hasil fungsi f(x, y) pada saat y-nya sama dengan m dikali x ini akan tergantung dari nilai kemiringannya atau nilai m-nya atau slope-nya. Sehingga jawaban ini tidak ada yang unik atau nggak ada no single number, atau tidak ada satu nilai tertentu yang bisa kita katakan untuk menjadi hasil dari limit fungsinya atau hasil fungsinya. Oke, sehingga dengan demikian pada saat x, y-nya mendekati origin asalnya 0,0, maka the limit, jadi maka limit fungsinya itu fails to exist, gagal untuk ada. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi ini tidak kontinu. Ya, jadi untuk soal ini nilai fungsinya saat 0,0 itu dia 0, tapi nilai limitnya tidak ada. Sehingga karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi dari 3 syarat kekontinuan, maka disimpulkan bahwa pada soal example 5 ini dia tidak continuous. Oke, kemudian untuk example 6 ini sama caranya, hanya bedanya saja di sini kan penyebutnya x pangkat 4 ditambah y kuadrat, karena x-nya pangkat 4, maka di sini kita ambil nilai y-nya, persamaannya itu adalah parabola, yaitu x pangkat 2. Kenapa diambil y-nya x pangkat 2? Biar nanti sama-sama x pangkat 4 seperti ini, kan di sini y kuadrat bentuknya. Kalau x kuadrat dikuadratkan, jadi kalau y-nya kita substitusi dengan x kuadrat, berarti kan ini menjadi x kuadrat, maka di sini adalah x pangkat 4. Oke ya, jadi cara melihatnya seperti itu, key-nya. Oke, nanti bisa diikuti ini solusinya. Oke, baik, untuk materi hari ini kita sampai ke continuous itu. Nah, itu tadi untuk yang continuous dua peubah ya. Nah, kalau untuk limit dan kekontinuan dari fungsi yang lebih dari 2 variabel atau 2 peubah, itu sebenarnya prinsipnya sama. Jadi untuk bisa dikatakan kontinu, mau 1 peubah, 2 peubah, maupun 3 peubah, dan seterusnya, itu syaratnya 3 tadi. Nilai fungsinya itu ada pada saat x0 dan y0, berarti di sini nilai fungsinya dari f(x, y, z) saat x0, y0, z0 itu ada. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, limit fungsinya ada. Syarat yang ketiga adalah nilai limit fungsinya itu sama dengan nilai fungsinya. Ya, jadi hasil dari perhitungan yang kedua sama hasil dari yang perhitungan pertama itu nilainya sama. Itu syarat yang ketiga. Kalau tiga-tiganya terpenuhi, berarti dia dikatakan continuous. Oke, ini nanti bisa dicoba di sini latihannya, contoh soalnya. Baik, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini yaitu mengenai limit fungsi dan kekontinuan pada fungsi dengan peubah banyak atau 2 atau lebih. Saya cukupkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan pertanyaannya pada forum diskusi di online learning UHAMKA-nya. Nanti akan saya jawab di sana. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.